Ramli. Oke, kita ada sedikit paparan, nanti ada diskusi sedikit. Tadi Pak Ramli menyampaikan akan ada kunjungan ke lapangan. Kalau boleh kami izin, mungkin kita selesaikan di sini sampai makan siang, terus nanti ada ya seadanya, mungkin bapak-bapak bisa bersama-sama kami makan siang dulu, setelah itu baru kita ke lapangan. Mungkin itu jadwalnya, mungkin Pak, biar ini lebih efektif. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Bapak Ibu semuanya, kami menyampaikan apa yang menjadi concern dari tadi dari Ketua Pansus dan dari DPRK semuanya. Ya, ini merupakan gambaran secara umum. Nanti juga ada penekanan ataupun ada hal-hal yang menjadi pertanyaan ataupun yang menjadi concern DPRK. Tapi sebelumnya ya kami sampaikan tadi ya bahwa kami PT NIPA terbuka ya untuk perbaikan-perbaikan ke depannya. Mungkin Bapak Ibu mengetahui PT NIPA ini di sini di sekitar tahun 2012. Alhamdulillah saya yang ikut dari awal Pak Ketua. Jadi saya gabung di awal tahun 2012. Kebetulan saya berdinas dulu di Jakarta, menyeting rencana bagaimana pengembangan PT NIPA itu seperti apa, dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih di PT NIPA. Dan ini merupakan paparan kami ya secara singkat ya. Lanjut. Jadi pada waktu para shareholder ataupun pemilik perusahaan membangun ataupun membuat PT NIPA itu ada beberapa visi ataupun tujuan ya, ataupun mimpi ya, apa yang menjadi mimpi dari para shareholder yang ada di PT NIPA ya. Jadi menjadi produsen batu bara, terus misinya itu menciptakan lapangan kerja ya. Ini sejalan ya dengan apa yang menjadi concern dari DPRK. Terus ada dulu MOU 70-30 untuk menyerap tenaga kerja baik itu dari Aceh Barat ataupun Provinsi Aceh. Terus yang kedua, meningkatkan bisnis yang berkelanjutan. Jadi kami berada di sini dengan cadangan hampir 200 juta itu, harapannya itu bisa berkesinambungan. Jadi bukan hanya nanti setelah taman selesai ya kayak taman-taman lain yaitu seperti Kota Mati atau gimana, tapi kita coba setelah taman selesai ya apa sih nanti peninggalan PT NIPA. Terus yang ketiga, menyediakan solusi-solusi untuk mengoptimalkan kepuasan pelanggan. Ini hubungannya dengan customer kami ya ataupun pembeli kami. Terus yang keempat, aktif terlibat dalam masyarakat. Ya ini sejalan ya dengan apa yang menjadi program PSA, PPM ataupun yang menjadi concern dari Aceh Barat. Secara perusahaan, NIPA itu ada di Aceh Barat. Kami juga ada terafiliasi dengan PT Bara Lestari yang ada di Nagan Raya. Jadi kami ada 2 BU. Ya, terus kami induk perusahaannya media juga sama, terus pemiliknya sendiri ada di Media Group ya, sama di ABM. Kalau Bapak mengetahui ABM itu Trakindo ya, jadi penyedia alat berat. Jadi kami disupport oleh yang teknisnya dari Trakindo sama yang dari pemilikan lainnya dari Grup Media. Lanjut. Ini area proyek kami ya. Jadi luas area kerja kita itu 3.134 hektar. Izinnya ini merupakan izin yang terbaru dari DPM TSP Provinsi Aceh. Ini sudah dikeluarkan atas nama Gubernur, didelegasikan ke DPM TSP. Ini izinnya karena peraturan yang baru dari kabupaten ditarik ke provinsi. Ini sudah keluar izin yang baru. Ini izin yang perpanjangan yang 10 tahun pertama. Jadi ini izin perpanjangan 10 tahun pertama mulai tahun 2024 ke 2034 nanti. Jadi ini sudah dikeluarkan oleh Provinsi Aceh lewat pendelegasian ke DPM TSP Provinsi Aceh. Cadangannya kita ada 166 juta ya. Jadi kita udah nambang sekitar 50 juta. Jadi cadangan yang ada di kami itu, cadangan itu mungkin Bapak Ibu tuh batu bara yang ada di dalam area kita ya, ada sekitar 210 juta sama proyek. Sudah kita tambah 50 juta, sisanya itu ada 166 juta dolar. Ya, lanjut. Ini penjelasannya. Ini kami hanya menitik beratkan bahwa batu bara yang ada di Provinsi Aceh itu alhamdulillah ya. Ini merupakan batu bara kalau rendah merupakan peringkat kedua paling rendah di Indonesia. Ya, jadi kalau di Sumatera ada 2.700 kalorinya, kalau di NIPA itu 3.100, 3.400. Tapi alhamdulillah lagi ya bahwa batu bara meskipun kalau rendah ini masih ada yang menggunakannya. Digunakannya untuk apa? Digunakannya untuk dilakukan dicampur
Ya, jadi batubara kita itu dibawa ke India, dibawa ke Cina, dia itu untuk dicampur dengan batubara yang kalori tinggi. Jadi kalau misalkan dipakai untuk semata-mata langsung digunakan itu untuk saat ini dia masih terbatas. Contohnya mungkin sekarang itu yang PLTU 34 sama 12 ya. PLTU 34. PLTU 34 yang baru itu sedang memakai spek batubara kita, yaitu di kawasan area Aceh Barat, Maluku, sama Naga. Dia pakai kalori 3400. Beda dengan PLTU 12. Ya, PLTU 12 dia memakai kalori sekitar 3800 sampai 4000. Ya, jadi ini merupakan tantangan awal bagi kami ya, bahwa dengan kalori kedua terendah di Indonesia bagaimana itu bisa dipasarkan. Tapi alhamdulillah berkat dukungan dari bapak-bapak semua di sini, stakeholder dari DPR, dari eksekutif segala macam, kita masih bisa bertahan dan kita juga yang bisa memasarkan dengan batubara kalori rendah ini. Lanjut. Ini merupakan aktivitas kami Pak. Jadi seperti yang kami sebutkan tadi ya, posisi kita itu ada di poin D. Berada di sini bahwa di poin D tambang kami itu ada di area ini Pak. Di sini kita ada di 12,5 kilo. Di sini yang warna hijau ini yang PT Bara Lestari. Ya, jadi kami melakukan penambangan di area tambang ini yang tadi Pak John sebutkan ada 5 desa yang berada di area sekitar kita. Ini area lintasan kami. Di sini kita melakukan pengapalan ya melalui jadi dari batu bara dari atas diangkut dengan truk, dikapalkan di sini ke tongkang dulu. Jadi setelah dikapalkan dari tongkang dilanjutkan ke kapal besar. Jadi ada sekitar 24 kilo dari ujung jeti sini sampai ke kapal sana. Dilakukan pengapalan dengan tongkang atau ukuran tongkang kecil sekitar 7.000 atau 9.000 ton. Ini ada beberapa fasilitas, nanti kalau misalkan bawa berkenan melihat pasu segala macam juga, nanti bapak bisa melihat fasilitas yang ada ataupun yang terbaru di slide ini. Lanjut. Ini merupakan pasar kita ya. Jadi kami sadar ya, dengan kalori rendah ini paling dekat itu dengan India. Makanya kami kebanyakan market kita itu ke India ya, hampir 80% market kita ke India. Sisanya itu ke ASEAN dan segala macam. Dan alhamdulillah lagi ya, 25% batu bara itu kan seluruh penambangan itu diwajibkan untuk di-absorb ataupun untuk digunakan oleh domestik. Tetapi seperti yang tadi kami sebutkan bahwa yang mengabsorb itu baru PLTU 34 saja sama SBA. Ya, itu tantangan bagi kami juga.